aku Novi Sucidinarti, biasa dipanggil Tigo. Di sini Rimbawana sendiri, aku diamani sebagai Ketua Adat Rimbawana. Nah, sekarang kegiatan di Rimbawana, terkhususnya anggota muda, yaitu sedang menjalani pendidikan lanjutan, yaitu di pengembaraan. Dan kegiatan pengembaraan ini tidak luput dari dukungan beberapa mapala, yaitu beberapa mapala Astacala, Primatrik, Palawa, Papas. Arung jeram adalah salah satu bentuk olahraga air yang melibatkan pengembaraan di sungai-sungai berarus deras. Menurut Darsono 2008, olahraga ini melibatkan penggunaan perahu untuk menavigasi sungai yang memiliki jeram dan arus yang cepat, dengan tujuan untuk rekreasi maupun ekspedisi. Aktivitas ini seringkali dianggap sebagai olahraga petualangan yang menguji adrenalin dan keberanian individu. Sejarah orat di Indonesia dimulai pada awal tahun 1970-an, dipelopori oleh kelompok pecinta alam seperti Wanadri dan Mapala Ungu. Pada tahun 1975, Wanadri menyelenggarakan Citarum Rally yang menjadi salah satu momen penting dalam pengembangan olahraga ini. Sejak saat itu, arung jeram telah berkembang menjadi salah satu atraksi wisata yang populer di berbagai daerah di Indonesia. Sebelum memulai kegiatan olahraga arus tenang, penting bagi setiap anggota untuk melakukan persiapan yang matang guna memastikan kelancaran serta keselamatan saat berada di lapangan. Persiapan ini meliputi kesiapan diri, pemilihan pakaian dan peralatan yang tepat, serta pemanasan agar tubuh terhindar dari cedera. Dalam pengembaraan olahraga arus tenang, keselamatan adalah prioritas utama. Peralatan seperti helm, pelampung, pedal, boot, dan rescue rope harus dipersiapkan dengan teliti. Semua alat harus dicek secara berkala untuk memastikan tidak ada kerusakan atau kelalaian sebelum terjun ke lapangan. Teknik mendayung yang benar menjadi kunci dalam menghadapi berbagai kondisi arus. Dayung tidak hanya berfungsi untuk bergerak maju, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan dan arah. Adapun beberapa teknik dasar meliputi dayung maju atau forward stroke, seluruh awak perahu mendayung ke depan secara bersamaan. Yang kedua, dayung mundur atau backstroke, seluruh awak perahu mendayung mundur secara bersamaan. Yang ketiga, dayung C-stroke dan J-stroke, digunakan untuk membelokkan perahu ke kanan atau ke kiri, tergantung posisi skipper. Yang keempat, dayung 8, perpaduan dari dayung C-stroke dan J-stroke untuk mengarahkan perahu jalan lurus. Self-rescue atau penyelamatan diri adalah tindakan yang diambil untuk menyelamatkan diri sebelum bantuan dari tim rescue tiba. Keterampilan ini sangat penting karena meskipun ada skipper berpengalaman yang memandu, situasi di sungai seringkali tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, setiap peserta harus memahami prinsip dasar self-rescue untuk mengurangi resiko bahaya saat terlempar dari perahu atau menghadapi kondisi darurat. Yang pertama, tenang dan tetap fokus. Yang kedua, melakukan renang defensif, posisi di mana tubuh berada telentang dengan kaki menghadap ke depan mengikuti arus. Posisi ini menjaga tubuh tetap di atas air dan kaki siap untuk menahan atau menghindari rintangan seperti batu. Lalu yang ketiga, melakukan renang agresif, posisi berhadap hulu dan biasanya dilakukan pada arus yang lebih tenang. Digunakan untuk berenang melawan arus, terutama untuk mendekat ke perahu penolong atau menghindari rintangan. Rescue rope, tali yang terbuat dari bahan yang kuat dan tahan lama, seperti nilon atau polyester, yang dirancang untuk menahan beban berat dan digunakan dalam berbagai teknik penyelamatan. Penggunaan rescue rope untuk menyelamatkan korban, yaitu dengan melempar tali ke arah korban sehingga korban dapat menjangkaunya. Dari Abang, tips and trick untuk menjadi skipper yang baik itu seperti apa sih? Tips and trick gimana ya, mungkin lebih ke feeling aja sih, sama yang intinya jam basah kalau di kita tuh. Jam basah itu apa? Turun ke airnya. Semakin kita sering turun ke air, semakin kuat juga feeling kita. Sama kayak pakai motor atau mobil lah, semakin kita sering mengendarai karena semakin terlatih juga feeling kita di situ. Oke, berarti mungkin kayak latihan Ya. sering aja ya. Ya. Gitu. Kalau untuk fungsi dari flip flop itu apa ya?
flip-flop simulasi kalau misalkan kita nggak tahu ya buat kalau di sungai deras-deras bisa kapan aja perahu berbalik. Nah, situ kita kenapa harus belajar flip-flop biar saat perahu di sungai terbalik kita udah nggak panik lagi gitu. Siap, oke, makasih banyak Kak. Nah, Bagaimana sih cara kita maintenance alat? Oke, sebenarnya dari hal yang paling simpel dulu sih, terutama mulai dari diri kita sendiri ya. Biasanya kalau kita tuh ngejaga alat tuh ya ditaruhnya pelan-pelan, terus kalau bisa tuh jangan ngerokok di dekat alat, terus habis itu juga alat kalau habis dimainin tuh langsung dibersihin, karena kan kalau kotorannya itu nanti masuk-masuk bagian-bagian alatnya itu yang bikin rusak sih. Sebenarnya mulai dari itu kayak gitu sih paling, dari hal dasarnya. Kalau untuk tips and tricks bagi kita yang ingin mendalami orat itu kayak gimana? Oke, buat tips and tricks sebenarnya itu kan dari kemauan diri sendiri dulu ya palingnya. Dan orat tuh kan salah satu olahraga yang cukup menegangkan, terus juga namanya juga main di sungai ya. Paling terutama dari mental sih sama keberanian, lebih diyakinin diri aja sih, dan lebih perbanyak latihan supaya jam basahnya banyak gitu. Itu sih berani dulu sih, sama kayak ya udah pede dan yakin aja, banyakin latihan. Itu sih pengalaman dari Primatik sendiri buat di orat. Kalau buat Primatik sendiri ya, pertama kalau perjalanan trek ekspedisi Primatik sendiri belum pernah, tapi untuk kepengurusan terkait olahraga arus deras ada namanya Bang Restu. Dia sekarang domisili di Boyolali dan emang penggiat arung jeram, dan kita juga belajar sama dia. Selain itu, kalau misalnya untuk Bang Restu sendiri yang emang Primatrik yang emang turun banget ya sekarang, biasanya dia turunnya di Progo di Jogja. Nah, untuk akhir-akhir ini Primatrik sendiri turunnya di Cimanuk. Biasa kita turun sama Wayana kalau kamu sama teman-teman nanti ke Garut. Dan untuk ekspedisi sebenarnya di sungai mah kan ada beberapa macam ya. Salah satunya tentang SAR-nya, terus kemudian ada water sportnya juga untuk lombaannya. Jadi kalau menurut aku hal yang harus diperhatikan itu pertamanya pasti dari dirinya kita dulu. Pastiin kalau badan kita itu lagi enak dan jangan maksain kalau emang lagi nggak enak badan. Yang pertama, kesiapan diri. Jadi kesiapan diri itu meliputi kesiapan fisik dan juga mental. Pemanasan biar nanti badannya nggak kaget. Kita harus sering binjas, soalnya kayak untuk mendayung itu butuh kekuatan yang lebih gitu ya. Apalagi kayak kalau misalkan kita mengarungi sungai sampai beberapa kilometer itu pasti bakal capek banget. Jadi kita perlu bina jasmani. Karena itu adalah kunci utama kita berkegiatan, harus selamat dan harus aman. Lalu kedua itu perlengkapan. Perlengkapan harus lengkap seperti pelampung, helm yang begitu. Dari alat-alatnya gitu, apakah alat-alatnya masih bisa untuk dipakai, dan kita juga harus sudah tahu gitu cara-cara memakai alatnya. Kesiapan materi itu bisa banyak ya, dari teknik-teknik dasar mendayung, terus juga fungsi dari alat-alat, rescue rope, self rescue, seperti itu. Karena itu adalah kunci supaya
kegiatan kita efektif, kita tahu perahu mau kemana, kita harus tahu dayungnya seperti apa agar efektif, agar cepat, dan agar tidak capek-capek dan membuang tenaga. Jadi ketika kita udah di lapangan, kita udah terjun langsung ke sungainya, maksudnya kita tuh pasti bakal bisa langsung mempraktekkan si teknik itu. Terus untuk posisi di atas boot, pastiin posisi kita itu ada di posisi ternyaman. Apakah kita lebih nyaman di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri. Terus perdalam lagi materi dan teknik dari self rescue. Kenapa? Karena ketika kita menjalankannya, kita nggak bisa terus-terusan untuk mengandalkan orang lain. Kita tuh belajar arus tenang itu kita seperti menguasai basicnya dulu. Mungkin yang harus diperhatikan seperti kita menguasai keseimbangan, kekompakan dalam tim. Ketika kalian seimbang dan kompak juga di dalam pas di arus tenang itu, walaupun tenang atau deras pasti harus tetap tenang dan kompak pada tim. Terus habis itu mempunyai komunikasi yang baik antar sesama tim, dan juga jangan lupa kita harus saling percaya terhadap sesama tim. Lalu saat orat juga kan ada kapten ataupun skipper gitu, jadi kita juga harus bisa gitu mematuhi perkataan dari skipper ataupun kaptennya agar tetap terarah gitu. Itu sangat diperhatikan sekali karena dalam mendayung kita butuh yang namanya asisten, dan kayak kita tuh butuh seirama dalam mendayung, dan jangan lupa komunikasi itu paling penting. Karena koordinasi atau komunikasi yang baik itu akan menjaga tim kita itu agar tetap kompak dan selamat. Rimbawana, walaupun berbeda tetap satu. Satu niat, Satu tekad, satu tujuan. Rimbawana lestari. Saudara-saudara sekalian, dengan penuh rasa syukur, perjalanan kita dalam pengembaraan ini telah mencapai titik akhir. Melalui setiap langkah, setiap tantangan, dan setiap pengalaman yang telah kita lalui bersama, kita bukan hanya mengenal alam lebih dekat, tetapi juga mengenal diri kita sendiri. Semangat kebersamaan dan ketangguhan telah membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Sebagai ketua pelaksana, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota Sawala Pavana Garuda, Angkatan 21 Rimbawana yang telah memberikan dedikasi dan komitmen terbaiknya. Juga kepada pengurus dan kepada Mapala Primatik, Astacala, Papas, dan Palawa yang telah mendukung dan membimbing ini semua. Semoga apa yang kita dapatkan di sini menjadi bekal untuk petualangan hidup berikutnya. Sampai jumpa di lain waktu. Salam lestari.